Ini udah kelihatan belum? Aman ya? Oke, aman ya? Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semua. Oke, untuk SM kali ini eh, tentang mata kuliah ini soal kosong lalu, tes langsung tes. Yang pertama, tunjukkan bahwa persoalan berikut memiliki paling sedikit satu solusi atau akar dalam soal yang diberikan. Oke, nah ini tuh ada satu fungsi yang ini fungsinya. Terus kita membuktikan apakah dalam fungsi ini dalam selang 2 sampai 3 itu ada ada paling sedikit satu solusi atau akar. Nah, kemudian akan diuji juga apakah dalam selang 3 sampai 4 itu ada paling sedikit satu akar persoalan dari ini. Oke. Nah, untuk idenya sendiri itu untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya simple. Kita cuma perlu tahu berapa sih F ini ya, untuk selang 2 itu dan F3. F3. Sorry, bentar ya. Ganti. Oke, lanjut. Em, nah, kita cuma perlu tahu berapa sih F2 dan F3-nya. Ketika em, di ketika F2 kali F3 itu negatif. Itu kurang dari 0. Intinya F2 dan F3 itu beda beda tanda. Nah, ide tersebut dapat dari misal gini. Misal ada fungsi kayak gini. Em, Misalnya aja ada fungsi kayak gini. Nah, kayak gini lah ya. Nah, misalnya ada fungsi kayak gini. Fx. Nah, misal ada satu titik A di sini, sini, sini titik A, oke, sini berarti FA. Kemudian ada misalnya titik B di sini, sini titik B, sini FB, ya. Nah, di sini kan eh, FA dan FB itu beda tanda. FA itu negatif, FB itu positif. Nah, ketika misalnya dia dalam soal tersebut beda tanda, maka pasti akan ada satu solusi akar, pasti akan ada satu nilai tertentu yang memiliki eh, ketika ada suatu nilai x yang ketika dimasukkan ke fungsinya akan bernilai nol. Jadi dengan syarat fungsi itu kontinu, oke? Dengan syarat fungsinya kontinu. Misalnya nanti akan ada satu titik c yang ketika dimasukkan ke dalam fungsinya akan bernilai nol. Jadi sebenarnya idenya dapat dari sini. Nah, ketika misalnya dua titik tersebut nilainya sama-sama positif atau negatif, itu kita tidak bisa pastikan apakah minimal ada satu akarnya. Misal, ada satu titik D di sini, titik D di sini. Ya. Ini kan FB dan FD itu kan sama-sama positif ya. Jadi ini kan nggak ada akarnya. Contoh yang lain itu misalnya di sini. Nah, sini. Misalnya ada titik E di sini, sini F, E. Nah, F E dan FB itu sama-sama positif, tapi di sini ada dua akar, ya kan? Jadi ketika dia sama-sama positif atau negatif, kita nggak bisa pastiin. Jadi bisa jadi bisa bisa aja
dalam sarang tersebut nggak ada akar atau bahkan lebih dari satu akar. Jadi yang amannya tuh ketika dia beda tanda gitu, intinya gitu. Oke, karena F nanti nanti dicari satu-satu. F2. F2 itu berarti 2x cos x cos dalam kurung cos 2x kurang x kurang 2 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ini berarti coba ini kita masukkan x-nya sama dengan 2, berarti 2 kali 2 cos. Nah, di sini cos 2 kali x. Nah, di sini 2 itu dalam bentuk radian. Ya, dalam bentuk radian. Dan ingat bahwa um, 2pi itu sama dengan 180. Nah, pi sama dengan 180 derajat. Pi aja. Pi sama dengan 180 derajat. Nah, ini dua, ada dua, misal dua. 2 kali 2, 4. Misal 4 sama dengan x. Atau misal y aja deh. 4 sama dengan y. Kita mau cari y. Jadi, kita pakai konsep bangunan. Tinggal dikali silang aja. Biar dapat y-nya. Oke. Nanti dapatnya faktor pi kali faktor pi kali 180 derajat. Nah, nanti dikurang dengan 2 kurang 2 pangkat 2. Oke. Ini berarti 4 cos itu berarti faktor pi kali 180. Nanti dapatnya minus 0,654 plus minus 0,654. Oke, ini tinggal dikali plus minus berarti jadi positif. Ini 4 kali cos minus 0,654
654 dibagi lagi dalam bentuk derajat kali 80 per ini berarti oh, kali 4 kali 6,79 hasilnya 3,1 7 ya. Terus ini baru F2 F3 oh dengan sama kayak tadi ya. 2S cos lah kurang cos 2. Nah, ini masukin X-nya 3. 3 sama dengan 2 kali 3 plus cos 6 kurang 3 kurang 2. Jadi 2 kali 3 6 cos 9 kilo cos 6. Cos 6 berarti diubah dulu. Itu nanti sama sama kayak tadi diubah dalam radian juga dalam derajat buat dan derajat. Jadi dapat 2,9 kurang 1 berarti terus kali 7 35 atau 2,4 yang tadi. Nah, Mau nanya Yan, ya itu tadi 4 per pi kali 180 derajat tuh dari mana? yang ini Ya, dari sebangunnya kita bandingin aja misal pi itu kan pi radian itu sebenarnya 180 derajat enggak 2 pi sama dengan 360. Nah, itu pi itu kan 3,14 ya. Jadi 3,14 radian sama dengan 180 derajat. Nah, kita mau cari 4 itu berapa derajat? 4 radian itu berapa derajat? Nah, nanti dibandingin aja. oke, thank you Yan. Oke, sama ini kan kos-kos ya. Jadi yang dalam dulu dikosin. Terus nanti dikos lagi di luarnya. Oke. Nah, karena F2 dan F3 itu sama-sama positif, jadi dalam 2 dan 3, karena F2 kali F3 itu positif, jadi dalam selang itu 2,3
itu nggak ada, nggak bisa dipastiin minimal ada satu akar ya. Nggak bisa dipastiin. Pasti minimal X untuk 3 dan 4 ya. Tiga kan udah ada. Jadi next kita cari yang 4. 4 berarti 2 kali 4 cos cos 8 8 ya. 8 kurang 4 kurang 2 kan 2. Berarti 8 cos nanti berarti 8 punya 4 dikurang 4 8 cos itu empat 9,99. Benar. Ya, ini hasilnya 3,145. Nah, karena F3 dan S4 juga sama positif, jadi dalam selang F3 dan F, dalam selang 3 dan 4, eh, selang 3 4 itu nggak bisa dipastiin minimal ada. Nggak bisa dipastiin, nggak bisa dipastikan minimal ada total. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa pakai Desmos atau GeoGebra ya, buat eh, plot fungsinya. Nanti teman-teman cari dalam sum 3, 4 dan 2 sampai 3 itu ada akar nggak? Dia lewat lewat dari nol atau enggak? Ya. Hmm. Nah, untuk pertanyaan pertama, ada pertanyaan enggak? Mungkin kita tunggu sampai 8.14 ya buat teman-teman kalau mau bertanya.
Nah, ngingetin lagi buat teman-teman jangan lupa buat isi presensi sama pakai VBG-nya ya. Kasih. Lebih enaknya dua plus plus dua kurang kurang dua. Ya, nanti teman-teman lihat di sini dalam selang 2 sampai 3 nih. Ini kan nggak ada akar ya. Jadi dalam fungsi tersebut dia nggak lewatin titik nol, jadi nggak ada akarnya. Itu juga untuk selang 3 sampai 4. Tempat 3 sampai 4 dia nggak lewatin titik nol, jadi nggak ada akarnya. Nah, terus ini kelihatan kan yang PPT-nya. Mungkin bisa dilanjutkan ke soal berikutnya karena udah 8.14 juga. Hmm, untuk nomor 2 diketahui bilangan pi adalah segini, sedangkan bilangan di luar adalah 2 dan seterusnya. Katakan bilangan pi dan di luar dalam bentuk titik lambang atau floating point sampai 15 signifikan. Ya udah ini gampang lah ya. Untuk pi berarti kita ambil em, 5 angka signifikan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ini kan berikutnya ada 9 ya. Jadi kita bulatin ke berikutnya. Jadi 3,141,6. Oke. Ya udah, terus 1,1416. Nah, untuk dealer berarti sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sini. Berarti 2,7183. Ya, ini nih. Sini kita bilang aja kali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 kan 1. Jadi dalam bentuk floating point itu harus saja 10 pangkatnya. Ya. Nah, berikutnya bagian B. Tentukan galat mutlak absoluter dan galat relatif dari masing-masing bilangan tersebut. Oke, untuk Pi dulu deh. Pi berarti galat mutlak atau absolute error itu dihitung dari absolute error itu sama dengan tinggal dimutlakin aja. Mutlak antara ini kan misal kita um, sebutnya bilangan pendekatannya approximation. Jadi yang 3,1416 ini uh, bilangan aslinya, bilangan realnya yang ini dikurang nanti dengan bilangan pendekatannya. Jadi 3,114192535 dikurang dengan 3,1416. Nah, sorry ini nanti di mutlaknya. Dapatnya ya segitu ya. Berarti ini dikurang 416 minus di mutlak. 0,0000.
7, 3, 4, 4. Nah, ini karena masih dalam bentuk kayak gini, kita ubah dalam bentuk 10 pangkat. Jadi ini komanya geser 5 kali, sorry 6 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sini nanti jadi 7,346 karena komanya geser 6 kali berarti kan 10 pangkat. Oke, ini absolute error-nya. Terus untuk relative error berarti tinggal bagi aja absolute error dibagi dengan pi. Oke, nah ini hasilnya berapa ya? Pi ini berarti 0,00233 Oke, nah sama kayak tadi ini diubah dalam bentuk 10 pangkat, komanya geser ke kanan 6 kali jadi 2,3384 kali 10 pangkat minus 6. Kayak gini. Oke, berikutnya untuk Euler, ya, absolute error berarti mutlak dari yang bilangan di luarnya 2,71 sekian, 28,188 kurang 2,718. Hasilnya hasilnya 6,081,715. Oke, diubah dalam bentuk pangkat jadi komanya geser ke kanan 5 kali jadi nanti 1,8 715 kali 10 pangkat minus 5 karena komanya geser ke kanan 5 kali. Berikutnya untuk relative error dari tinggal absolute error dibagi dengan nilai asli dari Eulernya. Oke, hasilnya dibagi dengan Eulernya. Hasilnya 0,0000066 4 4,849 dan 10 pangkat minus. Oke, ya. Untuk soal nomor 2 ada pertanyaan nggak? Yang ada yang nanya itu kenapa pakai rounding, kenapa nggak pakai chopping aja? Hmm, Ini di soalnya dia dibilang nggak Berarti kalau nggak ada di soal tuh bebas, apa gimana? bebas kayaknya. Tapi enaknya pakai rounding aja biar lebih universal. Terus itu pas 10-nya pangkat 0 terus apa nggak bisa pakai metode yang potong tadi tidak dijawab? Apa? Nah itu kenapa 10-nya pangkat 0? Hmm. Nah ini kan biar 10 pangkat 0 kan 1 ya. Ini biar ke bentuk ini aja, floating form.
floating point verb. Karena di sini itu harus ada bilangannya dan pangkatnya. Dan 10 pangkatnya. Aku gitu. Oke, thank you Alfian. Oke, Ada lagi nggak pertanyaannya? ada lagi gak? Gak, Ini kita tunggu sampai 8:24 ya. ya, ya, yang mau nanya langsung tanya aja. Kayaknya nggak ada yang lanjut aja kali ke nomor selanjutnya. Ya, sebenarnya. Hmm, nomor 3 ya. Nomor 3, konversikan bilang-bilang berikut ini. Um, ini 164,207 dalam bentuk desimal, kita akan ubah dalam bentuk um, oktal ya. Cara paling gampangnya itu, karena kita mau ubah ke oktal, kita ubah dulu ini bila ke bentuk biner-nya. Ya. Kita ubah ke bentuk biner, berarti ya masing-masing kita ubah ya. Masing-masing kita ubah. Jadi, misal 164 dulu ya. 164 ke berarti ini tuh teman-teman bisa pakai eh pakai cara bagi-bagi itu yang pakai algoritma alfa, atau langsung aja kayak 164 berarti kita bisa ubah menjadi dua pangkat, berarti kita ubah dan langsung bagi aja lah, 4 bagi 2, eh bagi 2 aja, bagi 2, bagi 8 bisa sih. Kalau langsung dibagi 8 boleh langsung, kalau mau gas ya udah. 4 ke oktal, berarti 164 dibagi 8 hasilnya berarti 2, 20,5, yang 20,5 itu berarti ini nanti sisanya 20-nya di belakang ke bawah, 20 kali ini kan sisanya 4 ya, 20 sisa 4. Oke, terus 20 dibagi 8
28 berarti eh, itu 2, sisanya 4, terus 2, 8, 8 itu 0, sisa 2. Oke, berarti kita hitung dari bawah ke atas, di 2, 4, 4. Ini akan jadi 2, 4, 4 oktal. Oke, kemudian untuk bilangan komanya berarti 0,207 oktal. Ini teman-teman kali 8 aja terus. 0,207 kali 8 itu hasilnya 1,6. Cuman lihat bilangan pertamanya berarti 1 ya. Jadi 1. Terus ya, bilangan komanya kita ambil 0,656 kali 8 hasilnya 5,248. 5,248. Kita ambil bilangan bulatnya aja 5. Bilangan pecahannya kita 0,24 kali 8. Berapa ini? Ini 8. Ini 8. Di 1. 0,94. Bukan. Berapa? 0,7. 0,872 kali 4. Ini gak berubah. 7. Oke. 0,6. Aduh, susah Pak. Wah, Bapak. Nah, ini kayaknya bakalan sampai situ deh. Kurang bercok. Udah ya, intinya kayak gini. Nggak tahu bakal berhenti atau enggak. Ya, intinya seperti itu lah. Berarti nanti tinggal dijumlahin lagi. Berarti 244 ini berarti 15176 176.
7, 6, 3. Seterusnya. Nggak tahu bakal confident apa enggak. Capek. Ya. Nah, nanti tinggal digabungin aja berarti 164,207 10 sama dengan 244,151 76763 seterusnya ya. Oke. Ya, terus ini ada pertanyaan nih Kak. Kita lanjut yang B. Mungkin lanjut dulu aja kalian. Kan sama aja juga. Oke. Oke. Ini berarti 3E, 4 FC dalam bentuk heksa dikonversikan ke desimal. Oke, 3E. Nah, ini teman-teman pisah dulu yang bilangan bulat dan pecahnya. Untuk 3E, kita konversikan ke em, desimal. Nah, ini berarti 3E ya. Ya, teman-teman bisa ubah ke ini berarti 3E itu bilangan setara dengan A itu 10, E itu berarti 14. Seperti 3, 14. Nah, teman-teman, untuk mengubah ini sebenarnya teman-teman tinggal kali aja. Yang ini kan paling ujung, eh, ini kan sebelum koma ya, tepat sebelum koma. Nah, ini itu dikali dengan 10 pangkat 16. Ini kali dengan 10 pangkat eh, kali 2 pangkat 10. 2 pangkat 4 atau dikali 16. Nah, ini itu dikali 16 pangkat 1. Ini dikali 16 pangkat 2. Oke, ini teman-teman tinggal kali aja. Berarti hmm, hasilnya 14 kali 16 tambah 3 kali 16 kali 16 16 kali 2. Hasilnya sorry, berikutnya 3. Tar, tar.
Coba ke minor aja deh. Iya. Coba ke juga ke minor. Berarti kumpulin aja. Ya, kan 14. Coba ke minor. Berarti tiganya itu masing-masing kita ubah ke binar. Nah, tiga diubah ke binar itu akan jadi satu satu. Ya, terus 14 diubah ke binar hasilnya hmm, eh, oh, ini oke, ini tinggal digabung aja nanti dapat satu 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 nol. Nah, ini dikonversi aja ke desimal. Nanti berarti hmm, oh ya, so, ini benar tapi kebalik. Ini 16 pangkat 0. Mulai dari 0 sampai 1. Hasilnya sama. 62. Ini 62. Ini juga harusnya 2. Ya, sorry, sorry, sorry. Terus untuk pecahan. Ini 0,4 FC. Nah, ini berarti yang 4 itu dikali 16 pangkat minus 1. F itu dikali 16 pangkat minus 2. C dikali 16 pangkat minus 3. Oke, ini kita bagi aja. 4 FC, 0,4 FC berarti 4 FC itu sama dengan 0,4 F itu berarti 15. C itu berarti 12. Nanti teman-teman kalian aja 4 kali ini diperoleh 4 per 16 tambah 16 per 16 per 3 per 16 tambah 15 bagi 16. Jadi dapatnya 0,3115234 ya, nanti teman tinggal gabungin aja jadi problem. 3E 4F C 16 sama dengan 3115 dengan 3475. Oke, ya. Ini udah ada pertanyaan nggak? Buat teman-teman yang mau nanya, ditunggu ya sampai 8 lebih.
empat empat. 0,4 yang mana? Ini tetap 0,4 setahu enggak deh. Kalau 0,4 berarti ntar bakal kecil banget loh. Jadi ambil yang belakang, langsung belakang kok. Ya semua barangkali ada yang mau nanya lagi. Mas B. Kayaknya udah gak ada lagi yang nanya. Mungkin bisa lanjut lagi yang Lanjut aja. ya. Tips nomor 4, menyatakan boleh tutup investasi sampai triple E dengan format 32 bit. Oke. Nah, sini ada kayak gini nih. Ini udah enak, soalnya dia udah dalam bentuk binary dan ada dua pangkat nih. Nah, teman-teman kalau misalkan dapat soal kayak gini, terus misalnya nanti ada di soal B, itu kan soalnya desimal ya. Itu teman-teman ubah ke binary dulu, biar gampang. Nah, karena di soal lain udah dalam bentuk binary, ya udah pasti lebih gampang lagi. Nah, teman-teman tinggal ini kan ada satu 10 10 Nah, kali 2 pangkat 8 nah teman-teman ubah ubah agar dia dalam bentuk 1 koma ya agar dalam bentuk 1,6 agar dalam bentuk 1 koma maka komanya itu geser ke kiri sebanyak 1 2 3 ya 1 2 3 kali berarti 1,0 10 10 10 ya. Karena dia geser 3 kali berarti ini pak ditambahin 2 pangkat ya. Nah ini ini tuh akan kita ubah dalam bentuk format IEEE. Nah, pertama, teman-teman lihat nih, ini tandanya positif atau negatif. Karena dia positif, berarti eh, nanti akan bernilai nol. Nah, teman-teman, dalam format IEEE itu akan ada 3 bagian. Pertama itu sign, yang kedua itu eksponen. Nah, eksponen tuh kaitannya dengan yang ini, pangkat yang ini. Yang ketiga adalah mantisa. Oke. Nah, karena sign-nya dia positif, jadi sign-nya akan bernilai nol. Kalau misalkan negatif, dia bernilai 1. Nah, teman-teman, untuk eksponen, nah, lihat nih, mumpun sini ada 2 pangkat 11. Oke. Nah, teman-teman ingat untuk format 32 digit, 32 bit itu, teman-teman cuman harus hafal nilainya 2 pangkat 0 itu setara dengan 127. Jadi ketika 2 pangkat 11, teman-teman tinggal tambahin aja di sini 11. Jadi 2 pangkat 11 itu akan menjadi 1,38. Nah, ini nih yang akan teman-teman ubah ke biner. Nah, ketika diubah di winner, akan jadi berapa tuh? Jika ini diubah ke winner, akan jadi, coba coba. Nah, jadi 1,000, 101, bener gak? 8, 7, 10. Oke, bener. Nah, ini diubah ke winner. Oke, nah
terakhir mantisa. Mantisa itu apa? Mantisa itu yang di belakang koma ini. Jadi 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 itu adalah mantisanya. Nah, karena di format 32 bit, mantisa itu bisa nampung 23 digit. Ini itu ada 2, 3 digit. Nah, sedangkan di sini itu cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 digit. Nah, jadi mantisa. Kita tulis mantisanya seperti ini. Kita copy aja yang belakang koma. Jadi 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, karena ada sisanya. Ini kan baru terisi 7 digit nih. Terus sedangkan matriksnya itu semua 23 digit. Ya, sisanya berapa ya? Sisanya tuh ada 16 digit. Itu kita isi 0 aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kayak inilah bentuk dalam bentuk IEEE-nya. Kayak gini. Ini, ini. Ya. Nah, oke. Untuk soal ini ada pertanyaan nggak? Ini teman-teman yang mau nanya ditunggu sampai 8 lewat 50 ya. Yang ada yang nanya nih, itu kan tadi 2 pangkat 0 itu 127. Terus, Ya, enggak, tadi kan 2 pangkat 0 itu 127. Terus 2 pangkat 11 itu 138. Berarti kalau 2 pangkat 16 jadinya tinggal 127 tambahin aja. 16 kan? Ya, benar. Nanti kita jumlah aja. Kalau misalkan 2 pangkat 20 ya udah 127 tambah 20. Habis itu diubah ke biner. Ya, itu biar gampang aja. Oke, thank you Yan. Sama Kita lanjut lagi yang ke soal berikutnya. next ke ini ini susah ini. Nah, yang B ini ada bilangan juga dalam bentuk desimal. Kita akan ubah ke IEEE single format. Nah, ini teman-teman kaliin aja dulu. Nanti dapatnya 2863 2023. Ya, teman-teman, untuk soal ini kita ubah ke biner ya. Ini silakan ubah sendiri ke biner. Nanti diperoleh em, apa ya? So, mana ini? Nah, nanti akan masukkan itu. Terus 1101. Terus itu itu 41. Ini ada
ada 25 digit. Ya, teman-teman ubah dalam bentuk koma-koma tadi kayak untuk seperti ini jadi satu koma. Oke, kita dalam bentuk satu koma hasilnya satu koma satu nol satu nol satu nol satu 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 kali 10 pangkat kali 2 pangkat. Nah, ini kan ada 25 digit. Sedangkan kita ubah ke satu koma. Berarti yang pertama ini kita nggak hitung. Jadi nanti 2 pangkat 24. Oh, 2 pangkat 24 ya. Nah, teman-teman ini kan udah dapat bilangan binarnya. Terus kita pin sign eksponen dan bisa. Nah, karena dia positif, jadi ini 0. Eksponennya dia 2 pangkat 24. 2 pangkat 24. Berarti tinggal dijumlahin aja. Jadi sebenarnya 1 plus 24. Outputnya 153. Bener gak? 151. 151. Nah, ini diubah ke binar. Binar akan jadi berapa? Hmm, hmm, 01, 01. Oke. Ini eksponennya berarti 1, 0, 1, 0, 1, 1. Oke. Nah, yang berikutnya adalah mantisa. Mantisanya, ini kan ada 24 digit nih. Yang belakang koma ada 24 digit. Sedangkan mantisa cuma bisa nampung 23 digit ya. Jadi, teman biar agar dia bisa nampung 23 digit, ini tuh yang dalam yang belakang koma itu kita tambahin satu. Jadi, ya berarti yang mantisa bisa itu berarti ini kan harusnya ada satu nol satu ini satu nol di aja nih. Kan oke, ini tuh dijumlahin aja satu. Nanti ini dijumlahin aja satu. Ini dijumlahin satu biar dia nol ya kan. Nah, setelah dijumlah nanti akan jadi jumlah satu jadi nol, satu jadi nol, satu jadi nol, satu. Oke, ya kayak gini. Nah, walaupun di sini kan ada 24 digit ya. Tapi di Mantisa cuma bisa nyimpan 23. Ya udah, kita yang bilang terakhir itu dibilangin aja. Jadi nanti yang kita masukin itu sampai sini aja. Oke. Jadi kita buat agar bilangan terakhirnya itu nol biar bisa masuk dalam mantisan. Ya, ya, nanti mantisannya kayak gini.
Oh, yang terakhir dulu satu satu. Oke. Nah, kayak gini. Nanti, oke, sini. Kayak gini ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Dan ada yang nanya nih, itu yang gimana? Itu yang ubah dari 28032023 tuh pakai metode bagi 2 sampai hasil Hmm. 0 kah? Terus itu kan kelebihan satu digit, kalau lebihnya juga 3 digit, apa sama 3 digit lebihannya dijadikan nol? Kalau misal gimana? Misal lebihnya tiga Hmm, digit kan, itu gimana? ya, lebih 3 digit tuh yang di mana? Yang Di sini. belakang. Jadi 26. Ya, Nah, itu ya udah. Kita akan ubah gimana pun caranya dijumlahin atau dikurangin agar kayaknya dijumlahin aja biar tiga angka 3 digit paling belakang itu jadi nol. Ya, ini kan 24 ya. Jadi kita akan ubah satu digit terakhir itu jadi nol. Caranya ya udah, kalau satu aja. Ya, kalau misalkan ada 26 digit, kalau ada 26 digit, ya udah. Buat 3 digit terakhir jadi nol. Jadi nol. Oke. Jadi kalau mas tambah satu, oke. Tadi tambah satu biar eh, apa jumlah digit di mantisannya bisa masuk. Oke, ini kan sebelumnya di belakang koma kan ada 24 digit ya. Sedangkan di mantisa cuma bisa muat 23. Nah, karena dia lebih satu digit, ya udah kita akan gimana pun caranya kita akan ubah eh, biar yang digit terakhirnya jadi nol. Sampai di biar jadi tuh. Ini ada pertanyaan lagi gak? aman ya kayaknya. Lanjut aja deh. Coba. Hmm, Bang, toilet dulu bang. Satu dan X tetap X untuk X. Ya, satu, dua, tiga. Oke. Hmm, Oke. Misal yang pertama dulu aja. Pertama berarti kita pakai yang ini. Untuk iterasi, teman-teman tinggal pakai aja. Ini B1X berarti kita mulai untuk X sama dengan 0. Untuk X 0 sama dengan 1. Ya, dan X N plus 1 sama dengan BX. Jadi ketika kita mau cari X yang ke X yang pertama, jadi
kita akan masukkan G X 0. Jadi kita cari dulu G X 0-nya. G X 0 itu berapa? Itu yang dimasukin aja, jadi 3 plus 1 kurang 2 seper 4. Hasilnya 2 pangkat seper 4. Itu berapa tuh? Nanti dapatnya 1,18 sekian lah ya. Jadi nanti diperoleh 1,1892 six digit rounding ya. Berarti 2 ini kan harusnya 207. Karena dia six digit rounding berarti diperoleh 1,1921 Jadi gini. Oke, berikutnya ini akan jadi eh, X X1. Untuk X1 sama dengan yang ini. X1 sama dengan GX0. Jadi 1,1892 berarti GX1 akan jadi seperti itulah ya. Kalian bisa kali sendiri bla 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 cepat. Jadi diperoleh tuh coba ini pakai Excel aja. Tiga tambah 1,1921 dikurang 2 kali X4 2 ini 1,4 ini 921 pangkat 2. Oke, ini dipangkatkan. Oke, dapatnya 1,080055. Nah, di sini ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 digit. Sedangkan kita mintanya six digit rounding. Berarti kita akan buatkan jadi 1,0800 6. Enggak, enggak. Oke, kayak gini. Ini akan jadi X2 untuk X2 sama dengan 1,08006. Itu akan jadi G X2. Nanti diperoleh berapa ya? 1,03 tambah 1,08006 dikurang 2 kali 2 kali 42.
nanti didapat 1,149967. Oke, yang terakhir X3 sebelum ini dapat 90 maka GX3 sama angkat seperempat 90 dapatnya 1,1078 Oke. Nah, ini akan jadi X4 nih. Jadi, X4 sama dengan ini. Kemudian X3 sama dengan 1,1078 Oke. Nah, ini untuk yang pertama. Yang kedua, ya, kedua tuh yang ini. Standar 3 transformator X plus kurang 1,4 per 2 angkat 10. Oke, nah ini untuk X0 1, jadi G X ini akan jadi ini berarti untuk yang 1,22475,227. Oke, ini diubah ke bilang ini. Jadi kita ubah ke 6 founding. Jadi 1,2474. Oke. Nah, ini dipakai berikutnya X1 1,22 4 7 4 G X1 sama dengan
dapatnya 0,99363. Ini diubah ke X digit. X digit. Oke, ini udah pas. Kayak gini. Next. X2-nya 0,99. Kan di X2 akan jadi 0, yang 3, 1,2. Kan 0,22. Kan 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 dia. Kan ini 0. Oke, kayak gini. Terus untuk X3 kan minus 0. Maka GX3 kemudian pun pun 7, 9. Ya, kayak nah jadi X tak kayak sempatnya kayak gitu. Sempat sama dengan GX3 sama dengan 0,9 0,986. Terus udah dapat nah, ada kuesioner yang akan mungkin untuk terbaik untuk apa. Hmm, nah, gini untuk melihat mana yang lebih baik sebenarnya kita bisa bandingkan dengan tiap iterasi ya. Tiap iterasi itu, nah untuk untuk metode iterasi, setiap persamaan iterasi itu nantinya akan convergen ke suatu nilai. Itulah akarnya. Nah, teman-teman lihat nih, dari persamaan pertama dan kedua, mana yang kira-kira
lebih nggak jauh gitu, nggak jauh dari satu iterasi ke iterasi lainnya. Karena ini bisa dipakai kan, bisa dipakaikan nih absolute error atau relative error kalau mau ya. Tapi ya harus jadi lihat aja nih. Satu turun ke sini, turun turun. Nah, dari sini ke sini, teman-teman lihat itu kita absolute error aja sini ke sini, atau enggak di relative error ini ke sini. Oke. Dan B ini. Oke, untuk iterasi pertama itu dari 3 ke 4. Tinggal dikurangin aja, terus dibagi, dikurang, terus dibagi 1,4 biar cepat relatif error. Ya, 1,10782 dibagi 1,9 ketemu 0,0364 36. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, coba yang kedua tuh berarti dikurang 1,285 1,2285 ini 1,16 196 ya, bagian dari sini kita dapat simpulin bahwa relative error dari iterasi fungsi iterasi pertama itu lebih kecil dari yang kedua. Jadi yang di bawah itu yang pertama. Oke, yang oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya, buat teman-teman yang mau nanya, kita tunggu sampai 9:26 ya. Aman. Oke,
Mungkin sampai 925 aja biar nggak kelamaan. Lanjut aja ya, kayaknya nggak ada yang nanya. Oke, next nomor 6. Berikan persamaan efek kayak gini lah. Kan tentukan solusi akar dari metode Newton-Raphson. Yang kedua menggunakan metode regular. Oke, ini di sini teman-teman hmm, so, untuk Newton-Raphson. Nah, Newton-Raphson itu rasanya kayak gini. Jadi X n plus 1 sama dengan X n dikurang f x n per f aksen x n. Bener nggak? Nah, kayak gini. Jadi, teman-teman harus tahu dulu apa sih turunan fungsinya. Jadi, pertama-tama kita turunin dulu. Turunan dari ini, misalnya f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 kurang 4x kurang 3. Ini ya. Nah, sini itu oke, untuk X yang karena di sini udah diketahui ya X0 nya berapa. Untuk X0 sama dengan minus 1. Jadi untuk X0 sama minus 1 berarti ya udah X kita cari dulu fx1 fx0 dan fx0 hasilnya berapa tuh? 10 dan f aksen x0 hasilnya 4. Oke, jadi nanti diperoleh kalau x x0 dikurang fx0 per f aksen x0. Oke, diperolehnya 2,5. 2,5. Oke, ya ini akan jadi x1. Jadi f1-nya 2,5, maka fx1 sama dengan ini. Oh, ini belum dikurang. Ini ketika sudah dikurang, hasilnya minus 3,5. Jadi minus 3,5. Dimasukin, peroleh minus 4,475. Kemudian F aksennya berarti itu juga masih belum. Terus diperoleh X2. X2-nya sama dengan minus 2,5182. Ini dilakukan terus untuk X 2-nya seperti itu, minus 2,5182. Maka diperoleh fx 2 sama dengan minus 11,01001 dan seterusnya. Dan f aksen x2 kayak gini. Oh,
2. Jadi X3-nya sama dengan X2 dikurang pembagiannya. Yang ini dibagi, ini dibagi yang ini. Oke, peroleh ya. Minus 2,093. 09302. Oke, berikutnya. Nah, untuk X3-nya 0,93 ke Fx3 sama dengan minus 2,003,3 dan X3 sama dengan minus 0,06516. Jadi, empat 18,51 jadi X4-nya minus 2,0383. Oke, mungkin biar lebih gampang. Oke, so, jadi, so, X, Y, X, 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 Y, Caption, X, Y, terus di sini dibaginya F, X, Y dibagi F, Caption, X, Y, terus ini untuk errornya. Error. Oke, tadi untuk tadi I-nya X di awalnya itu kan minus 1. 0, oke, fxi, fxi-nya sepakat 3, jadi sepakat 3 kurang 2 kali angkat 2. Angkat 2, terus kurang 3 kali X. 10 tambah 10. Terus yang F actionnya berarti 3 kali ini pangkat 2 dikurang 4 kali X minus 3. Ini dibagi. Oke, errornya berarti errornya XI dikurang nah
teman-teman di sini itu kita lihat bahwa ya, ini dia akan konvergen ke -2. Oke, tapi di soalnya kan tolerance errornya 10 pangkat -3. Jadi, teman-teman lihat aja di bagian bagaimana? Kayaknya di bagian ini. Ini. Nah, errornya di bagian sini. Ini kurang dari ini, ini, ini awalnya kayak gini terus. Di sini ada soalnya yang errornya kan 10 makan -3. Ya udah, yang kurang dari itu. Berarti ini berarti kurang dari ini. Berarti yang ini kan dia 1,96 1,9 dikali 10 pangkat -3, ya kan? Nah, di soalnya yang kurang dari ini, kurang dari 10,3. Ya udah berarti iterasi berikutnya. Ini. Oke. Karena di iterasi yang ini itu errornya udah kecil banget, 10 pangkat -6. Oke. Ini hmm, berikutnya untuk regular policy. Untuk regular 6 digital. Hmm, Untuk regular policy berarti regular policy itu langsung hmm, regular policy itu langsung X M 1,9 X X sama dengan A kali F B kurang B kali F A per F B kurang F A. Jadi F B kurang F A. Nah, dari sini kalian nanti dapat X-nya. Nah, X-nya itu kita cari, pertama-tama kita tentukan A dan B-nya dulu. Hanya A dan B-nya tuh terserah. Nah, tapi di soal ini udah ditentuin hanya itu -2,2, B-nya -1,8. Nah, ini dimasukin aja ke sini nanti. Dapat X-nya, dapat X. Setelah itu cari Fx. Nah, teman-teman, sini ada syaratnya. Syaratnya sama kayak metode dissection. Ketika F A kali Fx kurang dari 0, ya, maka yang tetap itu adalah A. Yang bergeser adalah B. Maka, maka A tetap A
sedangkan B sama dengan X. Oke, ketika FB kali Fx kali Fx kurang dari 0, maka yang tetap adalah B. Ini tetap B, yang geser adalah A sama dengan X. Kayak gini. Ya, coba di sini I, O, B, O, B atau X, F, X, terus udah gini aja, FF deh. Terus tanya tadi minus 2,2 minus untuk 8. FA berarti beda lagi input ya. Terus ini di sini, terus X sama dengan B kali FA kali X kurang ini, terus dibagi dengan B kurang apa? Minus maksudnya gimana? Hmm, oh, hmm. Oh, di PPT itu di PPT kan tapi kalau di PPT itu udah bener kok. Sama dengan AFB yang oh, kalau pakai XN kurang itu kayaknya bakalan beda dikit di sini di PPT ya.
itu pakainya kayak gini. Eh, X X sama dengan dikurang FA kali B kurang A bagi FB kurang FA. Ini kan, ini kalau misalkan diubah jadi A kali FB kurang FA per FB kurang FA kurang FA kali B kurang A per FB kurang FA. Ini ada yang sama. Kayak gini. Terus ini kan A kali FB. Terus A kali FA. Sini ada B kali FA. Nah, sini ada A kali FA. Terus ada A kali FA. Itu nanti akan saling membedakan nanti hasilnya. Jadi A kali FB kurang hmm, B kali FA per FB kurang FA. Sama aja kan? Oke, sama-sama. Terus, aduh, mana? Berarti orang A dibagi FB kurang FA. Yang kayak gini, terus efeknya nanti di copy di sini. Sini. Oke, untuk error itu sebenarnya efeknya. Ya, terus ini nanti dipakai if aja. If FA kali X kurang dari 0, jika true, maka nilai A itu tetap, jika false, nilai A akan berubah jadi X. Ini terus B sama juga FB, if FB kali Fx kurang dari 0, maka ketika true, B-nya tetap, ketika false, B sama dengan X. Oke. Tinggal dicoba lagi. Ini ke bawah. Oke, gini. Nanti yang errornya akan sama dengan Fx. Nah, teman-teman lihat di sini mana yang errornya kurang dari 10 pangkat 3. Ini di atas 10 pangkat 3. Maka baris berikutnya itu pasti kurang dari 10 pangkat 3. Teman-teman di sini kayaknya errornya tuh yang fx ini. Fx. Iya, itu yang fxi. Ini fx. Nah, di sini lihat aja mana yang solusinya. Begini, ini juga bisa disolidkan. Nah, lihat di sini mana yang kurang dari 10,3. Yang kurang dari 10,3 itu yang 5. Hmm. Oke, jadi yang ini dan ini. Nah, berikutnya
Untuk saturasi, mana yang lebih baik? Nah, teman-teman, mana yang lebih baik? Nah, dari sini kita lihat bahwa metode regulavalsi ini itu lebih baik. Kenapa? Karena dia lebih sedikit iterasi. Dia cuma sampai X3. Dia dia melakukan iterasi sampai 4 lah ya. Ini sampai X5. Ya, jadi terlihat ya bahwa regulavalsi itu lebih baik dibanding Newton Raphson untuk kasus ini. Tapi untuk kasus biasanya, Newton Raphson itu lebih baik daripada dia dia lebih baik daripada yang regulavalsi. Tapi untuk soal ini kebalikannya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ya, Yan, mananya Yan? Ya, Itu apa tadi bukannya masih lebih dari 10 pangkat min 3. yang mana? Tadi solusinya itu 0,0002. Eh, enggak deh, enggak. Sorry, Tiga. sorry. Enggak kan? Wah, bang, ngantuk, bang. Sama Bang. Oke, ada pertanyaan lagi nggak, teman-teman? Ya, teman-teman, ditunggu yang mau nanya sampai 952. Habis itu kita dokum ya. Jangan lupa dipakai VBG-nya sama Camp nanti. Sama jangan lupa absen ya. Mana tadi Pak Boni hilang? Ya, soalnya memang waktunya cuma sampai 9.50. Ingat keterbatasan waktu. Satu ya. Ya nanti di-share kok, tenang aja. Ya, tenang aja. Full. Tadi kan PPT-nya belum belum itu, belum selesai. Nanti yang di-share yang semuanya udah kejawab. Jadi tunggu ya teman-teman yang mau bertanya. Ya, yang mau bertanya, silakan silakan. Ya teman-teman udah 953. Ayo, yang mungkin udah stop share screen dulu ya. Kita dokum dulu. Oke, Ayo guys, on cam guys. Tunjukkan wajah kalian yang tampan dan cantik. Biji langsung live. Ayo Rat, on cam Rat. Bless bless, on cam bless. Seenggaknya ada itulah laporan lah bless.